Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, teladan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang ke-167, 68, 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hadi asyara, hadis yang ke-11 atau yang ke-167, 11 dari bab ke-16. Yaitu bab tentang perintah menjaga sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi dan juga adab-adabnya. An Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id. Namanya adalah Abdullah. Ya, Abdullah bin Mughaffal. Ya, putranya Mughaffal. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abdullah bin Mughaffal atau Abu Sa'id. Sahabat Abdullah bin Mughaffal ini salah satu sahabat Nabi yang termasuk Ahlur Ridwan, yaitu mereka yang ikut berbaiat Ridwan dengan Nabi Muhammad SAW saat kondisi genting, saat kondisi genting, yaitu menjelang perjanjian Hudaybiyah, ya, karena saat itu sudah ada kabar bahwa Sayyidina Utsman itu terbunuh pada Rasulullah SAW, dan sahabat itu bukan maksud berperang ke Mekah, tapi bermaksud untuk melaksanakan haji. Tapi kemudian dihadang oleh Quraisy, dan kemudian Nabi mengutus Sayyidina Utsman, tapi terdengar kabar bahwa Sayyidina Utsman terbunuh. Nah, maka kan genting jadinya, ini sudah siap-siap perang begitu. Padahal sahabat Nabi, Nabi dan sahabat tidak membawa perbekalan perang. Ini kondisi yang genting sekali. Maka Rasulullah dan sahabat, ya, Rasulullah membaiat para sahabat untuk berjanji setia. Ya. Nah, salah satu sahabat yang berbaiat ini namanya adalah Abdullah bin Mughaffal. Dia yang mengangkat dahan, ya, dahan pohon, ya, berbaiat di bawah pohon.
Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 43 hadis. 4 diantaranya riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Beliau wafat tahun 60 Hijriah. Ini sekilas tentang sahabat Abu Sa'id atau Abdullah bin Mughaffal. Qala berkata sahabat Abdullah bin Mughaffal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Nah, kalau melarang begini, maka kita sebagai umatnya ya harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, ya kita termasuk golongan yang menentang sunnah Nabi. Kalau dilarang itu jangan dilakukan. Dilarang kita lakukan itu berarti sama aja Rasulullah menyuruh kita ke barat, kita malah ke timur, ya kita tabrakan gitu. Atau sebaliknya, Rasulullah melarang anil khadfi atau khadhafi. Ya. Khadfi itu adalah ya diartikan sebagai melempar kerikil. Kerikil ini dilempar. Ya, itu dengan tangan, jari, jempol dan jari telunjuk, ya. Kemudian didorong dengan jari jempol dengan jari telunjuk atau dengan jempol. Yaitu pakai batu kerikil itu. Gunanya adalah untuk berburu sebenarnya. Awalnya adalah untuk berburu. Rasulullah melarang berburu menggunakan cara yaitu melempar kerikil dengan jari tangan, telunjuk dan jempol. Atau kemudian dimanakan yang lain adalah menggunakan pelontar, ya, ketapel tapi dengan kerikil. Kerikil. Untuk lebih keras lagi, tembakannya itu pakai ketapel. Tetapi ini sama sekali tidak akan bisa membunuh hewan buruan, atau kalau digunakan untuk berperang tidak sama sekali bisa membunuh musuh. Bahkan melukai musuh saja tidak bisa melukai, karena badannya pakai baju ya tok gitu aja, ya hanya ngetok gitu aja, nggak akan bisa tembus. Tapi kalau pakai tembak itu atau anak panah itu bisa tembus, atau ke buruan, binatang buruan itu bisa mati. Rasulullah melarang tadi untuk menggunakan ketapel. Maka kita sebagai umatnya sudah, ya kita nggak usah ikut main-main menggunakan ketapel atau melempar kerikil, atau barangkali kalau kita ingin bersih, ya tidak masuk ke dalam perdebatan, jadi paling baik itu kita tidak usah ikut masuk dalam perdebatan. Ini boleh tidak, boleh tidak. Kita sebaiknya tidak usah sekalian gitu. Itu adalah kelereng. Kalau kelereng itu kan sama ya, bermain gundu itu, melempar kelereng. Tapi itu bukan untuk maksudnya untuk berburu kelereng itu. Ya, apalagi pakai kelereng berburu kan tidak mungkin. Nah, ini yang dimaksudkan adalah kalau berburu menggunakan ketapel, ini dilarang Rasulullah. Waqala dan bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu sesungguhnya ketapel itu atau khodaf tadi itu layak ketulus saidah, tidak akan bisa membunuh binatang buruan, tidak akan bisa membunuh binatang buruan. Jadi tidak ada manfaatnya. Wala yang kaul adua, dan kalau digunakan untuk berperang sama sekali tidak bisa melukai musuh, apalagi membunuh musuh. Nah, ini berbeda dengan ketapelnya ya Nabi Dawud yang bisa membunuh siapa itu namanya itu yang Raja Jalut ya. Nah, Raja Jalut, Raja raksasa itu dibunuh dengan ketapelnya Nabi Dawud, itu memang istimewa ya. Kalau selain beliau kan tidak istimewa. Tidak akan bisa membunuh musuh atau melukai musuh. Wa innahu yafqa'ul aina, bahkan justru menggunakan ketapel tadi itu untuk berburu itu bisa menjadikan mata itu buta. Nah, kalau kena mata itu malah jadinya matanya yang pecah atau buta.
Wayak sirusinna kalau kena gigi itu bisa pecah. Gitu aja malah jadinya. Malah jadinya eh, apa menjadikan madharat yang lebih besar. Jadi bukan malah membunuh hewannya kena mata, terus matanya jadi luka atau matanya jadi pecah atau buta, hewannya tetap lari. Malah jadinya menyakiti hewan tadi. Kalau mau bunuh sekalian bunuh sekalian, ya. Tapi kalau kemudian kena giginya jadi pecah giginya dia tetap lari, malah jadinya dia tersakiti hewan tadi. Tidak bisa dapat buruan, hewannya malah tersakiti. Ya, sampai di sini Islam itu memperhatikan yang demikian. Muttafaqun alaih, hadis tersebut adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kemudian dalam riwayat yang lain, ya, ini disebutkan bahwa wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, dari sahabat eh, Abdullah bin Mughaffal ini, atau Abu Sa'id ini, ya, sahabat yang sama, anna qariban, sesungguhnya ada kerabat Libni Mughaffal, dari sahabat Abdullah bin Mughaffal. Ada kerabatnya, Khodhafa, yang dia bermain ketapel. Bermain ketapel atau dia menggunakan ketapel untuk berburu hewan. Fanahahu, maka Abdullah bin Mughaffal melarangnya. Ya, barangkali si kerabatnya tadi belum tahu kalau Rasulullah melarang. Maka dilarang sama Abdullah bin Mughaffal. Waqala, dan berkata sahabat Abdullah bin Mughaffal kepada kerabatnya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khulfi. Beliau melarang menggunakan ketapel untuk berburu. Beliau melarang. Sudah disampaikan, sudah dinasehati oleh Abdullah bin Mughaffal. Tapi kemudian Waqala berkata, kerabatnya tadi itu. Kerabatnya berkata, bantah maksudnya ini. Innaha la tasidu soidan. Sungguhnya ketapel ini tidak bisa digunakan untuk berburu. Tapi dia lakukan juga dengan ketapel itu. Ya main-main mungkin ya. Main-main dengan ketapelnya itu. Sudah diberi nasihat oleh Abdullah bin Mughaffal jangan menggunakan ketapel. Tapi dia bahkan justru menyampaikan innaha la tasidu soidan. Sehingga ketapel ini tidak bisa kok digunakan untuk berburu. Cuma ada, maka dia mengulangi lagi menggunakan ketapel itu. Padahal sudah dilarang oleh Abdullah bin Mughaffal atas larangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia sudah diberitahu, sudah diberi nasihat bahwa Rasulullah melarang, tapi dia tetap, ya, ini namanya angas kalau orang Jawa itu ya. Tahu tapi kemudian delodroh, delodroh ini, atau bluboh atau apa kalau bahasa Indonesia itu ya, cuek. Nah, udah tahu dilarang kok tetap dilakukan. Namanya ini sudah tak melakukan sesuatu maksiat, ya. Karena larangannya Rasulullah itu kalau dilanggar itu satu kemaksiatan dengan ilmu. Ini lebih berat daripada orang yang melakukan maksiat tanpa ilmu. Sebagaimana ketika dia tanpa ilmu beribadah, ya, kemudian dia melakukan kesalahan, itu tidak seberat ketika orang yang dengan ilmu dia melakukan ketaatan, dia tahu salah, tetap juga dilakukan. Contohnya yang kemarin disampaikan ada khotib yang batal wudhunya, ya, dia khutbah batal wudhunya, dia tahu ini, tapi dia tetap lakukan itu, maka ya itu lebih berbahaya lagi, lebih lebih ancamannya lebih berat daripada yang tidak tahu bahwa itu batal gitu. Sholat juga demikian. Kalau tahu bahwa ngomong itu membatalkan sholat, dia tahu tetap aja ngomong, ya maka itu lebih berat dosanya daripada orang yang tidak tahu kalau ngomong itu batal sholatnya. Meskipun dia batal, tidak diterima ibadahnya. Tapi yang satu itu, yang tahu tadi itu lebih berat hukumannya.
Wa kullu man bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Siapa yang tahu bahwa ya menyembah berhala atau syirik kepada Allah itu adalah satu eh, dosa besar yang tidak terampuni, tapi tetap delodroh, tetap aja dia begitu, ya, maka dia akan disiksa daripada orang yang kafir, orang-orang kafir itu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Faqala maka berkata Sayyidina Abdullah bin Mughaffal, uhadditsuka. Aku telah berbicara kepadamu, telah kusampaikan kepadamu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu. Udah melarang hal itu. Summa'uta, tapi engkau lakukan juga. Sudah dikasih tahu, tetap engkau lakukan juga. Tahdif, engkau bermain ketapel lagi. Maka dengan demikian, la ukallimuka abadan. Aku tidak mau lagi berbicara dengan kamu selama-lamanya. Ya, ini sikap yang diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi, ya, kepada orang yang jelas-jelas tidak mengikuti sunnah Nabi. Larangan Nabi sudah diberitahu, tetap juga dilanggar sama dia, diremehkan sama dia. Maka sejak itu Abdullah bin Mughaffal tidak mau lagi ya bersahabat dengan kerabatnya tadi itu. Jadi ini juga sikap seorang mukmin ketika ada seorang yang maksiat, sudah diberitahu, ya tetap juga dia melakukan menentang perintah-perintah Nabi, bermaksiat, tetap aja diberitahu, ya tidak usah kita temenin. Kalau kita temenin terus-menerus, dia ya nyaman dengan pertemanan kita, dengan kemaksiatan kita dia nyaman. Ya, boleh kemudian kita menjauhinya, boleh. Tapi kalau dengan maksud dakwah, ya, dan terus-menerus diajak supaya suatu saat dia bisa kembali, itu juga tidak apa-apa. Tapi menjauhinya itu diperbolehkan, sebagaimana contoh dari sahabat Nabi ini. Menjauhi pelaku maksiat itu boleh. Tidak berteman dengan pelaku maksiat itu diperbolehkan. Ya, kalau memang alasannya adalah dia pelaku maksiat. Tapi membersamainya ya dengan maksud agar dia bisa kembali lagi ke jalan yang benar, ya itu silahkan saja dilakukan. Kalau memang nanti ya dia ada kemungkinan bisa bertaubat. Nah, kalau semua orang baik itu menjauhi orang-orang yang pelaku maksiat, tidak mau berdakwah kepada mereka, ya dibiarkan saja, maka ya kalau semua seperti itu, Islam tidak akan seperti sekarang gitu ya. Islam bisa berkembang, Islam bisa maju pesat itu ya ketika semua lini itu dimasuki oleh kaum muslimin. Ada yang memang dia diberikan keistimewaan oleh Allah untuk berdakwah di tempat-tempat maksiat. Yang dia memang kuat di situ, jangan di situ malah dia malah larut, ikut minum dan seterusnya. Dia bisa membawa satu persatu pelaku maksiat itu, ya, yang awalnya begal, perampok, pemabuk, pezina, sampai badannya penuh tato, satu persatu diajak. Jadi mau menjauhi sedikit demi sedikit, akhirnya betul-betul menjauhi sama sekali. Itu juga dakwah yang sangat mulia. Tapi kita sebagai orang awam, ada seperti itu kita jauhi, itu boleh ya, mencontoh sahabat Nabi ini. Ya kita mengukur diri kita lah kalau kita mampu. Ya kita tidak akan larut di situ. Ya kita akan memang tujuan kita menarik dia dari lubang dari lumpur kemaksiatan ya itu silakan dilakukan. Tapi kalau itu menjadikan kita terganggu keimanan kita, menjadikan kita terpapar ya eh, maka sebaiknya kita hindari, kita jauhi saja. Kita mendekat kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, agar kita semakin nyaman ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Abis ibni Rabi'ah, dari sahabat Abis
Ini Abis bacanya. Abis bin Rabi'ah. Ini sebenarnya bukan sahabat Nabi, ini adalah golongan tabi'in. Tabi'in. Tapi min kubarit tabi'in. Di antara tabi'in yang senior. Ini Abis. Abis bin Rabi'ah ini tabi'in yang senior. Dekat dengan masa sahabat, tapi tidak sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, seniornya para tabi'in ini Abis. Tapi mereka yang berjumpa dengan Nabi, belajar dengan Nabi, meskipun sesaat, dia tetap masuk golongan sahabat Nabi. Banyak sahabat Nabi yang ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah itu masih sangat muda belia. Umurnya 10 tahun, 12 tahun, 11 tahun, itu banyak sahabat Nabi. Salah satunya Abdullah bin Abbas itu, bukan Ubas, bukan Abis, tapi Abbas. Abdullah bin Abbas itu 13 tahun. Ditinggal wafat Rasulullah menjadi seorang alim, menjadi ulamanya para sahabat. 13 tahun menjadi ulamanya para sahabat itu Abdullah bin Abbas. Nah, itu sahabat. Tapi ini Abis ini itu tergolong tabi'in. Abis bin Rabi'ah. Qala berkata Abis bin Rabi'ah. Ra'aitu Umar bin Al-Khattab. Jadi dia menyaksikan sahabat. Nah, ini yang sahabat ini adalah Umar bin Khattab. Jadi dia belajar dengan sahabat. Dia melihat Umar waktu itu. Ra'aitu Umar bin Khattab, aku melihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu ini untuk Umar bin Khattab. Yuqabbilul hajara. Beliau mencium Hajar Aswad. Saat tawaf itu ada saat-saat bisa mendekat ke Hajar Aswad, maka sunnahnya adalah mencium Hajar Aswad. Ini sunnah Nabi. Ya, tapi kalau kemudian untuk mencium Hajar Aswad itu harus berdesak-desakan, ya kita ikut saja desak-desakan ya. Tapi jangan sampai kita menyakiti Muslim yang lain. Desak-desakan tapi pakai sikutnya, pakai tangan dorong sana dorong sini atau pakai sikut. Nah, kalau nyikut-nyikut itu menyakiti sahabat kita, menyakiti saudara Muslim kita. Sampailah kita ke depan mencium Hajar Aswad, tapi sudah mengikuti banyak orang. Kita melakukan sunnah, tapi menyikut sahabat, menyikut saudara Muslim kita itu dosa. Ya, tinggal dihitung aja berapa banyak yang kita sikuti itu. Maka kalau memang tidak bisa, ya sudah. Ada saudara kita yang bisa mencoba Hajar Aswad, kita ikut senang, kita sudah mengamalkan sunnah Nabi. Kita mencoba mencium nggak bisa, ya, nggak usah nyikut-nyikut, sudah. Saudara Muslim kita yang mencium Hajar Aswad, kita ikut senang itu sudah sunnah Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Yang mencium Hajar Aswad kita senang, kemudian saudara kita mencium Hajar Aswad, kita senang dengan saudara kita yang mencium Hajar Aswad, maka itu sudah mengamalkan sunnah Nabi. Ya, justru kalau kita sikut tadi itu apa? Kita ingin mencium Hajar Aswad, tapi kita tidak mau atau tidak senang karena kita mau mencium Hajar Aswad dihalang-halangi oleh sahabat kita. Itu juga ya perbuatan yang tidak baik. Kalau hajinya seperti itu, apakah itu mabrur? Ya, wallahu a'lam. Mabrur kok menyakiti saudara kita. Ya kalau lagi lengang, maka kesempatan kita mencium, kita cium Hajar Aswad. Atau ada yang mendapat keistimewaan, dia desak-desakan tahu-tahu berada di depan Hajar Aswad. Itu pertolongan dari Allah itu. Ya, cium Hajar Aswad. Nah, saat itu Abis bin Rabi'ah melihat Sayyidina Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Ya, ini yakni Al-Aswad, maksudnya adalah mencium Hajar Aswad, batu ya di Ka'bah itu. Wa yaqul, dan beliau mengucapkan saat mencium Hajar Aswad ini, Sayyidina Umar, "Inni a'lamu, sungguhnya aku mengetahui." Anaka ini ya, Sayyidina Umar
ngomong ke Hajar Aswad, annaka sesungguhnya engkau hajarun hanya berupa batu. Engkau batu saja. Ma tangfa'u wala tadurru. Engkau tidak bisa memberikan manfaat, engkau juga tidak bisa bermadarat. Itu Sayyidina Umar. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka mencium engkau Hajar Aswad ma qabbaltuk, maka aku tidak akan mencium engkau. Jadi beliau mencium Hajar Aswad karena beliau melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Apa hikmah di balik itu Sayyidina Umar belum tahu. Pokoknya melihat Rasulullah mencium, ya saya mencium. Kalau saya tidak melihat Rasulullah mencium engkau, aku tidak mau mencium engkau hanya batu gitu. Tapi di riwayat yang lain kemudian Sayyidina Ali menegur Sayyidina Umar. Ini ada riwayat yang lain di penjelasan hadis ini, itu Sayyidina Ali menyampaikan ini batu ya, bukan sembarang batu gitu. Beberapa hadis disampaikan di situ. Ya. Jadi dia bisa bermanfaat atau bisa beri madarat hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Sayyidina Umar belum tahu, dia pokoknya melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka di sini beri pelajaran kepada kita bahwa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dilarang oleh Rasulullah, ya kita ikuti apapun itu. Meskipun akal kita, logika kita belum sampai untuk mendapatkan hikmah di balik ibadah tersebut. Kita batal wudhu, yaitu dengan buang gas. Tapi buang gas batal wudhunya. Tapi yang dibasuh itu bukan di duburnya, tapi anggota wudhu yang dibasuh. Ada apa di balik itu? Ya nanti ada hikmahnya sendiri. Ya kita ikuti saja. Bukan kemudian membuang gas itu dengan membasuh duburnya, bukan. Ya, tapi dengan wudhu. Dan banyak sekali kemudian sunnah-sunnah Nabi yang sekarang mulai terbuka, mulai terungkap ya hikmah-hikmah di balik itu yang pada masa sahabat Nabi itu belum pada tahu. Dan yang adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat meniru Nabi. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, ini putranya Sayyidina Umar ini. Itu apapun yang dilakukan oleh Nabi itu diikuti oleh beliau sampai langkah-langkahnya. Sampai ketika Rasulullah menimba itu bagaimana, itu diikuti. Ya jalan kemana, semua pakaiannya semua diikuti. Saking inginnya sahabat Abdullah bin Umar tadi untuk persis sama dengan Nabi, meskipun tidak sama dengan Nabi. Ya. Ini saking cintanya mereka kepada Nabi, apapun yang dilakukan oleh Nabi diikuti, meskipun enggak, ini apa ini pelajaran ini? Hikmah di balik ini belum tahu. Ya, dilakukan dengan iman, nanti akan dapat pelajaran. Ya, ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj itu orang-orang yang lemah imannya, yang maju mundur itu segera lari dari Rasulullah, segera kemudian menjauh dari Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar ya itu dengan keimanan yakin bahwa ini adalah kehendak Allah, tidak ada yang mustahil ya. Jadi sesuatu yang difahami oleh Sayyidina Abu Bakar itu tidak difahami oleh orang-orang yang tadi itu lemah imannya atau setengah-setengahnya Islamnya, itu yang kemudian ini ngaco ini. Apalagi orang-orang munafik ya. Apalagi orang-orang waktu itu belum ada orang munafik ya, karena saat di Mekah itu belum ada orang munafik. Rasulullah Isra Mi'raj itu saat di Mekah, yaitu orang yang lemah imannya tadi itu kemudian betul-betul menjauhi Nabi. Tapi Sayyidina Abu Bakar itu menerima ya Isra Mi'raj, maka beliau disebut sebagai As-Siddiq, yang membenarkan Nabi ya, dan beliau menerima itu dengan ilmu. Bukan tidak dengan ilmu, beliau dengan ilmu ya, derajat beliau. Sahabat Nabi yang lain
Yang belum bisa masuk logikanya, udah terima mentah-mentah, ditelan mentah-mentah, terima gitu. Ya, itu adalah adab kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti, baru kemudian belajar apa hikmah di balik itu. Kalaupun tidak mendapatkan hikmah, ya kita tetap mengikutinya. Karena logika kita, akal kita, pengetahuan ilmu kita masih terbatas. Muttafaqun alaih, hadis tersebut adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian pembacaan dua hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, tambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan pemahaman dan senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Baik kita faham, kita tahu hikmah di balik perintah Nabi, atau kita belum tahu, kalau itu adalah perintah Nabi, maka sami'na wa ata'na. Kita dengar, kemudian kita ikuti. Ya. Nah, itulah adab dari menerima sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi pelajaran. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa. Ustadz, mohon maaf Ustadz. Silakan Pak. Itu ada berita duka ibundanya Pak Ihsan. Mohon minta didoakan. Gitu. Baik. Baik ya, Bapak. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Bagio. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mari sama-sama kita doakan ibunda dari Pak Ihsan Rijal. Semoga ibunda yang wafat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal baiknya, kemudian masukkan di dalam surga, dijadikan kuburannya raudhah min riyadhil. Allahumma laha warhamha wa'afiha amin wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kufratan min huffarin min. Allahumma la tu'adzib arwahaha min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua ikut berduka cita Pak Ihsan. Ya, semoga marhaban diberikan kelapangan kuburnya, diampuni dosanya, segala amal baik. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Baik, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.